saya Rifki Akbar Arahap. Saya asli Sumatera di Kota Bengkulu. Saya ke Jogja merantau. Saya merantau ke Jogja itu di tahun 2012. Saya merantau di tahun 2012. Terus saya ke Jogja. Saya mencari pekerjaan dan rata-rata pekerjaan di Jogja ini kuliner. Saya sempat mendaftar pekerjaan kemana-mana, termasuk ke Jogja Paradise, Dagadu, ke Ayam Geprek, terus tempat kuliner-kuliner lain. Ternyata teman sendiri. Sekarang teman sendiri. Saya pernah jualan jus keliling-keliling UGM, muter-muter ngantar jus. Terus saya pernah kerja-kerja yang lain dan saya bertahan di kerja bubur ayam Juragan. Kos di tempat kosan saya itu cuma saya satu-satunya tidak mahasiswa, yang lainnya mahasiswa UGM. Saya selalu ngobrol sama mereka, gimana nih ngobrol, mereka selalu support, teman-teman saya itu selalu support. Terus saya bilang sama ibu kos, Bu, saya ini mau jualan Bu, tapi saya tidak ada alat dapur Bu, tapi saya juga belum bisa masak Bu. Terus ngobrol-ngobrol, terus alhamdulillah ibu kos memberi izin, silakan pakai alat-alat ibu nggak apa-apa, yang penting selesai nanti dibersihin. Oke Bu, ya. Dengan modal ilmu masak saya, ilmu Google dan ilmu tanya-tanya. Setelah itu saya mulai masak pertama untuk tester. Oke lah. Terus tuh pas mulai untuk masak lagi, saya masak perdana itu langsung jualan. Entah apa itu rasanya, karena dalam hati saya niatnya saya harus jualan, bukan masalah produkku jadi. Beriringnya waktu berjalan, kenapa lontong sayur ini kurang peminatnya, karena apa? Saya pikir apa karena rasanya ya atau apa? Sudah, akhirnya saya memutuskan mencari ide. Apa ya, Jogja ini kreatif nih, apa yang ide yang menarik saya lagi? Saya tetap dengan bahan baku lontong. Saya pikir, oh ternyata lontong goreng nih, menarik juga ini lontong goreng. Saya berpikir konsepnya gimana. Pada zaman itu kan Google sudah jadi perkembangan untuk mencari informasi. Saya mencari informasi lontong goreng. Oh ternyata lontong goreng itu sudah ada di Malaysia dan Singapura. Oke lah, itu jadi makan sarapan mereka. Sehari-hari mereka makannya lontong goreng. Setelah itu saya lihat resepnya mereka seperti cuma pakai sauri, bumbu-bumbu kayak gitu, cuma lontong, dikasih daging, dikasih sayur dikit lah. Oh menarik nih. Setelah itu saya bilang menarik, saya gimana ya biar enaknya. Karena saya tidak bisa masak lagi, saya tidak ada bumbu apa-apa, saya cuma mengandalkan bumbu racikan bumbu nasi goreng jadi. Saya beli itu bumbu instan yang jadi, saya tambah sama bawang sama yang lain, saya goreng. Lama sekali karena bumbunya harus masak satu-satu, lama sekali orang nunggu. Orang untuk pertama kali saya jualan itu orang nunggu tuh sampai protes, lama. Saya tetap ada histori nih, foto saya dari generasi lontong pertama, kedua sampai saat ini. Setelah itu pelanggan beli, gimana? Saya bilang rasanya enak aja kan untuk penyemangat. Terus teman saya ada yang order nih, wah yaudah saya order, nggak pernah order saya masak, gimana rasanya? Enak lah pokoknya. Jadi kan ya udahlah, saya iyain aja. Saya terus semangat gimana lontong goreng. Beriringnya waktu itu sampai 2013 akhir lah ya. Setelah lebaran lah, puncaknya setelah lebaran. Sebelum-sebelumnya itu teman tuh bilang, kamu tuh jualan yang lain aja lah, ini nggak laku di Jogja. Mungkin teman saya beranggapan karena saya nggak bisa masak lagi, rasanya nggak diterima di Jogja. Oh gitu ya, cobalah kamu jualan lain aja. Tapi hati saya tetap optimis, lontong goreng ini bakal diterima masyarakat dan bakal viral. Itu optimis saya di tahun 2013. Setelah vakum dari 2013 akhir itu, setelah lebaran, setelah itu kita 2014
15 ya, 2015, 2016. 2016 itu kita mulai lagi jualan. Saya sama istri nih. Saya kelahiran anak, alhamdulillah lahir anak pertama. Umur anak masih dihitung hari. Saya bilang sama istri, ayo kita jualan lagi nih lontong goreng. Kerja saya pagi kayak gini, kayak buang waktu, tidak ada kerjaan. Oke lah, jual HP paling nggak ada sih, saya rasa jual HP yang pagi-pagi langsung keluar, pagi-pagi tidak ada. Jadilah saya bilang, yuk kita jualan yuk. Dengan modal konsep saya dulu seperti ini. Istri saya masak sebisanya, mertua saya bantu sebisanya. Akhirnya beriring waktu, berjalan, saya jualannya pindah. Pertama saya jualan di Megatruk. Di Jalan Megatruk Gading Mas ya, masuk ke dalam. Setelah itu saya vakum, saya jualan pertama lagi Jalan Wates dekat Soto Kadipiro. Saya ke sana belajar jualan lagi, jualan mulai pertama. Karena konsep masak belum bagus juga dapat. Saya masak pertama ngeliat orang kok makannya nggak habis, apa rasanya atau apanya. Selalu dapat masukan dari teman itu, gimana caranya kalau lontongnya ada rasa. Kayak gitu terus. Gimana caranya lontongnya ada rasa? Kayak gitu terus. Saya berpikir gimana ya lontong ada rasa, bingung juga saya ya. Terus beriring waktu, baru sebulan apa 2 bulan jualan, saya kurang lebih ditinggal karyawan. Setelah di sini saya pindah di sini, oke, saya masak nih, saya pindah di sini, saya mulai belajar lagi, mulai pindah dengan seadanya. Terus saya mendatangkan kakak saya sendiri yang di Sumatera yang bisa masak ke sini. Oke, kita kalau kolaborasi nih. Saya punya konsep seperti ini. Bisa tidak buat bumbu ini? Ternyata dia siap, dia bisa buat bumbunya. Dan kita berjualannya 2, lontong goreng sama soto Medan. Mendampingin untuk lontong goreng. Oke, lontong goreng dan soto Medan. Setelah itu kita coba lontong goreng soto Medan, kita coba jualan, ternyata ada yang pembeli soto Medan ada, lontong goreng ada. Ternyata jadilah inspirasi kenapa lontong goreng ini tidak disajikan dengan mangkuk kecil, kuah soto Medannya. Kita coba. Ternyata cocok, ada yang suka. Oke, kita tester lagi, cocok, ada yang suka. Oke. Dan jadilah konsep pertama lontong goreng yang jadi diterima pelanggan orang Jogja ini, lontong goreng pakai kuah soto Medan. Banyak tantangan yang kita hadapin, banyak jalan yang kita hadapin, terus kurang lebih beriringnya waktu berinovasi kita. Apa nih yang menarik lontong goreng untuk inovasi? Setelah itu saya kepikiran, saya memang sebenarnya pecinta Indomie. Teman-teman saya sudah nebak adanya lontong goreng Indomie itu karena saya memang suka Indomie. Akhirnya terciptalah lontong goreng Indomie. Setelah saya padukan lontong goreng Indomie sama kuah soto Medan, ternyata enak juga. Dan akhirnya itu menu kedua yang diterima pelanggan Citong. Untuk menu keduanya diterima lontong goreng Indomie. Ternyata peminatnya banyak sekali, luar biasa. Porsinya memang banyak, jadi mereka merasa kenyang lah makan itu. Berjalan terus, kita cuma inovasi tambah hati, tambah teri, tambah ayam, dan lain-lain. Setelah itu terus berjalan terus sampai menemukan lagi inovasi baru lagi. Lontong goreng ditambah kuah pecel sama sayur pecel. Saya cuma berpikir identik Sumatera, soto Medan Sumatera, rasa bumbu Sumatera. Apa nih yang bisa buat orang Jawa ini menerima? Makanya saya paduan sama sayur dan bumbu pecel tadi. Akhirnya terciptalah lontong goreng pecel dan ternyata diterima juga. Alhamdulillah diterima juga. Sampai saat ini saya sendiri masih belajar. Saya sendiri masih turun tangan karena saya masih menikmatin untuk berjualan ini. Saya masih pengen masak sendiri, semuanya sendiri. Dan menu terakhir varian baru kita itu yaitu tadi lontong goreng rendang.
Karena setelah saya dari Hitam Putih itu saya membuat tagline lontong gorengnya Indonesia. Motivasi saya ke depan lontong goreng Indonesia ini memiliki ciri khas masing-masing. Setiap provinsi saya ambil kalau bisa, ini impian saya. Kayak Padang saya ambil rendangnya, kayak Medan saya ambil kuah sotonya, kayak Jawa saya ambil pecelnya. Nah, ini yang saya mau jadi inovasi itu, saya bisa mengambil setiap bumbu-bumbu lontong goreng, bumbu-bumbu apalah yang paduannya bisa saya jadikan untuk jadi lontong goreng. Saya nih orang Sumatera nih. Awalnya Cik itu karena saya melihat teman-teman digejrot, dia manggilnya Kong ape. Kong itu kalau nggak salah orang Jakarta sana, Betawi ya. Ya, Kong, pakai Kong. Kena, oh iya, menarik juga ya. Yaudah saya buat nama saya Cik, karena di tempat saya tinggal Cik itu ibarat kata seperti Kong, nama Kong, tapi lebih kerennya seperti bro lah. Bro, dia umum, boleh untuk cewek, boleh untuk cowok, dan semua umur. Jadi kayak bahasa candaan lah. Gimana Cik? Siap nggak Cik? Ya seperti umum gitulah. Makanya bagi orang Jawa kan masih familiar nih. Ya udahlah saya coba disingkat jadi Cik Tong. Dan awalnya namanya Cik Lontong. Cuma saya singkat aja jadi Cik Tong. Motivasi saya menurut saya itu intinya sekarang niat itu pasti ya. Niat itu pasti. Yang pastinya lagi itu ikhtiar, gerak. Ada nggak ada kerjaan, ada nggak ada apa-apa, gerak. Kamu pengen apa nih? Saya mau jualan martabak nih. Ya gerak. Nggak ada modal, gerak dulu. Gerak dulu. Saya nggak ada apa-apa nih, gerak dulu. Gerak dulu. Kalau tidak gerak, nanti kita tidak bakal membuahkan hasil. Kita tidak tahu. Ketika kita gerak, kita ketemu orang yang spesialis martabak. Kalau kita gerak, mungkin kita tidak bakal ketemu. Intinya kita gerak, ikhtiar, terus gerak. Nah, menurut saya modal bukan jadi salah satu utama untuk usaha. Yang jadi salah satu untuk, menurut saya, yang pengalaman saya itu saya gerak. Modal itu pasti nanti dikasih jalan lah, asal kita ada niat, kita mau usaha jalan, kita gerak, nanti pasti dikasih modal. Kita tidak tahu modal itu datang dari mana. Karena menurut saya ya modal itu tidak jadi patokan lah. Intinya tubuh kita sendiri, pikiran kita, gerak kita sendiri ini udah modal. Nah, tinggal kitanya aja untuk yakin apakah kita bisa usaha atau tidak. Itu ibarat kata keyakinan kita sendiri. Saya bisa. Kayak saya sendiri bilang lontong goreng saya ini bakal viral, lontong goreng ini bakal viral. Ya alhamdulillah terjadi. Memang semuanya butuh proses. Jadi tetap gerak tadi dan sabar sama ditekunin aja. Jangan dikit-dikit ganti. Enggak. Jadi semua ada waktunya. Salam inspirasiku.